Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Gong Xifa Cai Sinian Kuaile. Selamat Tahun Baru Imlek untuk masyarakat etnis Tionghoa, terutama masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia. Nah, historian pasti sering dengarkan ucapan ini. Ucapan ini akan kita dengar ketika menyambut Tahun Baru Cina atau Imlek, yang merupakan tradisi dan kebiasaan masyarakat etnis Tionghoa saat perayaan Tahun Baru. Dalam perayaan Tahun Baru Imlek, masyarakat etnis Tionghoa biasanya akan merayakan dengan memberi dekorasi rumah, berupa lampion, sembahyang leluhur, menghidangkan makanan khas Imlek seperti kue keranjang, menyalakan petasan dan kembang api, bagi-bagi angpau, mengunjungi sanak saudara, serta pertunjukan barongsai. Di Indonesia, Hari Raya Imlek menjadi salah satu hari raya dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Tahukah historian sejak kapan Hari Raya Imlek menjadi hari libur nasional? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Sebelum saya bahas tentang Imlek di Indonesia, pertama-tama saya mau bahas dulu sejarah singkat masuknya bangsa Cina ke Indonesia. Jadi, pada abad ke-5 Masehi, seorang penjelajah Cina bernama Fahian melakukan pelayaran ke India. Fahian adalah seorang warga Cina yang lahir pada tahun 337. Dia berasal dari sebuah daerah bernama Wuyang, terletak di Pingyang, Provinsi Shanxi. Setelah perjalanan dari India, Fahian melanjutkan perjalanan ke Sri Lanka. Setelah dari Sri Lanka, Fahian melakukan perjalanan pulang ke Cina. Dalam perjalanan, Fahian singgah ke beberapa pulau, salah satunya Pulau Jawa. Saat itu, Fahian mendapatkan sedikit informasi tentang sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Setelah itu, Fahian kembali ke Cina untuk melaporkan kerajaan yang ada di Pulau Jawa itu. Awal tahun 1400-an berdatangan para pedagang Cina karena meningkatnya kebutuhan rempah-rempah dari Maluku di Laut Tengah. Akibat dari kedatangan pedagang Cina ini berdampak pada sistem kongsi, teknik kemaritiman, sistem moneter, teknik produksi dan budidaya. Selain itu, turut membawa budaya Cina di masyarakat, salah satunya perayaan Imlek. Tahun Baru Imlek yang saat ini menjadi salah satu hari raya dan menjadi hari libur nasional pernah mengalami pasang surut. Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan komunitas etnis Tionghoa meningkat pesat. Pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mengambil tindakan untuk menghambat pertumbuhan etnis Tionghoa. Selain itu juga melarang perayaan Imlek. Pada masa penjajahan Jepang, perayaan Imlek diperbolehkan dan ditetapkan sebagai hari libur resmi sesuai dengan keputusan Osamu Seirei nomor 26 tanggal 1 Agustus 1943. Inilah pertama kali Imlek menjadi hari libur resmi. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1946, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 garis miring OEM strip 1946 tentang hari-hari raya umat beragama, termasuk Imlek, di mana pada pasal 4 tertuang 4 hari raya masyarakat Tionghoa, yaitu Tahun Baru Imlek, hari wafatnya Konghucu tanggal 18 bulan 2 Imlek, Cengbeng, dan hari lahir Konghucu tanggal 27 bulan 2 Imlek. Setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Indonesia dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, semua kegiatan yang terkait dengan etnis Tionghoa dilarang dirayakan dalam ruang publik. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang pembatasan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI, kemudian dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie.
dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang menghentikan istilah pribumi dan non-pribumi, membawa angin segar bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Ketika Presiden Abdurrahman Wahid memimpin Indonesia, dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang dikeluarkan pada masa Presiden Soeharto. Dalam Kepres ini membuat aturan kebebasan menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa, termasuk Imlek. Ketika masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 9 April 2002 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Setelah Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Kepres, perayaan Imlek menjadi semarak. Pertama, karena menjadi hari libur nasional. Kemudian juga karena masyarakat etnis Tionghoa sudah bisa merayakan Imlek dengan bebas dan dapat dilakukan di ruang publik. Tidak hanya di lingkungan etnis Tionghoa saja, tidak heran sekarang masyarakat umum bisa melihat lampion-lampion, petasan dan kembang api, bagi-bagi angpau sampai pertunjukan barongsai di tempat umum. Kebijakan itu tentu menambah keberagaman budaya di Indonesia yang menjadi cerminan kekayaan warisan budaya bangsa yang patut dilestarikan. Perayaan Imlek bukan hanya milik masyarakat Tionghoa saja, tapi juga merupakan bagian dari khasanah budaya Indonesia yang memperkaya identitas nasional. Mari kita terus jaga dan lestarikan keberagaman ini sebagai wujud Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang harmonis dan sejahtera. Itu tadi sekilas tentang sejarah perayaan Imlek di Indonesia yang kini menjadi hari libur nasional. Semoga kita dapat menjaga kemajemukan dan toleransi beragama di Indonesia. Dan semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.